Hai 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 hello. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat di dalam belajar. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran IPS tema 2 subtema 1. Nah, kita akan membahas materi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yuk, mari kita lanjut materinya. Yuk kita buka dulu buku cetaknya. Tema 2, subtema 1 di pembelajaran 1. Nah, nanti kalian akan menemukan teks bacaan yang dapat menambah pemahaman kamu tentang sumber daya alam. Nah, kita tidak akan membaca bacaannya, tapi kalian bisa membaca terlebih dahulu untuk tahu informasi yang bisa kalian dapatkan dari teks bacaan itu. Nah, di sini sudah ada rangkuman dari teks bacaan tersebut. Nah, di Indonesia terutama terkenal karena sumber daya alamnya. Nah, kita harus bersyukur bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tentu semuanya berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, tahukah kalian jika sumber daya alam itu dibagi menjadi dua? Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa bedanya? Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ada dan terus tersedia dengan jumlah yang sangat berlimpah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Untuk menghasilkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui membutuhkan waktu yang sangat lama. Tentu tidak mudah diproses dan juga jumlahnya terbatas. Nah, sebenarnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui, tentu kita harus dapat melestarikan dan menjaga sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui pun seandainya tidak dijaga dan tidak dilestarikan, ya lama-kelamaan juga akan habis. Kalau tadi kita belajar di pembelajaran 1, sekarang yuk kita buka di pembelajaran 5. Di sini kalian akan menemukan teks bacaan untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang Indonesia. Yuk kita baca bersama-sama. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satunya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja
mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, itulah teks bacaan yang ada di pembelajaran 5. Yuk, sekarang kita bahas apa saja informasi yang ada di teks ini yang harus kalian catat. Jadi, siapkan buku catatan kalian. Yuk kita bahas informasi yang ada di dalam teks. Yang pertama, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia karena memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Nah, hal ini dapat dibuktikan bahwa salah satu kota penghasil ikan, yaitu Banyuwangi, dapat menghasilkan ikan hingga puluhan ribu ton dalam 1 tahun. Wow, banyak kan? Kenapa? Karena Indonesia dikelilingi oleh samudra dan lautan yang luas sehingga tidak heran kalau kekayaan laut di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Yang kedua, Indonesia terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa. Indonesia memang terletak pada garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, di informasi yang ketiga berkaitan dengan khatulistiwa, yaitu bahwa Indonesia memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan. Seperti yang kalian tahu, Indonesia memang terdiri dari beberapa pulau besar yang memiliki banyak sekali hasil hutan. Nah, salah satu hutan yang paling besar ada di Pulau Kalimantan. Keempat, hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia. Tentu, hal ini disebabkan karena masih banyaknya hutan yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, bahwa pohon menghasilkan oksigen yang sangat berfungsi untuk pernafasan manusia. Dan ini menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Nah, selain sebagai paru-paru dunia, hutan-hutan di Indonesia ternyata banyak disalahgunakan oleh manusia. Salah satunya adalah adanya pengalihan fungsi dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan kepentingan industri. Nah, informasi terakhir adalah kota penghasil ikan terbesar di Indonesia ada Bagan Si Api-api di Sumatera Utara dan Banyuwangi di Jawa Timur. Oke deh, sampai sini dulu pelajaran IPS tema 2 subtema 1 kali ini. Semoga informasi yang ada di materi ini dapat menambah pengetahuan kalian, khususnya kalian bangga dengan negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tapi kita sebagai generasi muda harus mampu melestarikan dan menjaga sumber daya alam tersebut sehingga dapat digunakan terus-menerus dan juga berguna dan bermanfaat untuk kemakmuran bangsa. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah.